Kembali di Anju Sore pemirsa, pasca sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, lalu lintas kota Bandung, Jawa Barat terjadi kepadatan. Kemacetan cukup panjang hingga beberapa kilometer. Kemacetan panjang terjadi mulai dari kawasan Ujung Berung hingga persimpangan Cicahem, kota Bandung, Jawa Barat. Dua ruas jalan arteri tersebut penuh dipadati kendaraan warga dari luar maupun dalam kota Bandung. Kemacetan ini terjadi dikarenakan banyaknya warga yang berpergian dengan kendaraan pribadi setelah menunaikan salat Idul Fitri pagi tadi. Selain itu, kemacetan ini disebabkan karena warga yang melakukan tradisi halal bihalal ke rumah sanak saudara setelah salat Idul Fitri. Dua titik untuk wilayah Cicahem, mungkin pertigaan Yani Suci, sama pintu masuk terminal. Jadi sirkulasinya tetap tutup buka, lihat perkembangan selanjutnya. Untuk dominasi kendaraan sendiri ini plat dalam kota atau luar kota sih Bang? Kebanyakan dalam kota, khususnya plat D, Demak. Diprediksi kemacetan ini akan terus terjadi hingga sore nanti, mengingat banyak masyarakat yang masih melakukan tradisi mudik lokal usai melaksanakan salat Idul Fitri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sabtu sore, tepat di Hari Raya Idul Fitri, para calon penumpang kereta masih memadati stasiun Senen. Selama masa angkutan Lebaran, PT KAI menyediakan 1 juta tiket kereta api jarak jauh. Para calon penumpang yang memadati stasiun Senen melakukan perjalanan mudik di hari H Lebaran karena sempat kesulitan mendapatkan tiket kereta api. Berdasarkan data pertanggal 12 hingga 22 April, total keseluruhan penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen sudah mencapai 607.000 penumpang. Selama masa angkutan Lebaran 12 April hingga 3 Mei mendatang, PT KAI Daob 1 menyediakan 1 juta tiket kereta api jarak jauh dengan total keberangkatan 1.513. Dan untuk mengetahui pantauan pemudik di hari H Idul Fitri di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di sana. Selamat sore. Nata, apakah sore ini masih penuh di Stasiun Pasar Senen? Kami persilakan untuk melakukan proses boarding melalui pintu 2 sisi sebelah kiri. Dan bagi Anda calon pelanggan kereta api Jayakarta, Anda kami persilakan untuk melakukan proses boarding melalui namun berdasarkan data yang dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta tercatat per tanggal 12 sampai dengan 22 April 2023 sebanyak 403.000 pengguna jasa berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. Kemudian PT KAI juga sebelumnya sedia menyiapkan sebanyak 1 juta tiket untuk menunjang sarana masyarakat yang ingin melakukan aktivitas mudik Lebaran 2023 dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir. Sementara berdasarkan data 22 April 2023 untuk hari ini sebanyak 607.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan Lebaran sudah habis terjual. Adapun rata-rata tujuan yang paling banyak di lokasi tujuan favorit adalah Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Madiun, dan juga beberapa lokasi lainnya yang berada di kawasan Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Sementara dalam mengantisipasi terjadi lonjakan calon penumpang di stasiun Pasar Senen, pihak PT KAI juga menambah personil dari internal maupun eksternal atau bekerjasama dengan instansi terkait seperti TNI Polri dan juga beberapa stakeholder terkait lainnya untuk menunjang atau mengamankan proses mudik Lebaran tahun 2023 kali ini. Kemudian ada pun beberapa titik yang dilakukan renovasi antara lain seperti musola, kemudian juga fasilitas tempat duduk, dilakukan penambahan dan juga beberapa fasilitas lainnya untuk kenyamanan dari para calon pemudik yang akan mudik menggunakan moda transportasi umum kereta api jarak jauh. Kemudian ada pun syarat perjalanan yang memang sampai saat ini tetap diberlakukan adalah bagi pemudik yang usianya di atas 18 tahun sudah masih diwajibkan untuk melakukan vaksinasi dosis 3 atau booster. Sementara untuk yang berusia 13 tahun sampai dengan 17 tahun ke atas wajib vaksin kedua. Sementara untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun jika belum dilakukan vaksinasi tentunya diwajibkan membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter puskesmas setempat ataupun dari rumah sakit fasilitas pemerintah setempat. Kemudian tidak hanya itu,
di Hari Raya Idul Fitri hari ini, alasan dari berbagai masyarakat yang tadi saya sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang yang mengatakan bahwa memang ada dari mereka yang sengaja mengambil hari untuk melakukan aktivitas mudik di hari raya, dan juga ada pula dari masyarakat yang memang kehabisan tiket sehingga terpaksa harus berangkat pada hari ini tanggal 22 April 2023 atau Hari Raya Idul Fitri. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi umum kereta api jarak jauh, tentunya dihimbau agar bisa tiba lebih awal 2 sampai dengan 3 jam lebih awal untuk menghindari terjadinya ketinggalan kereta yang menyebabkan tiket hangus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Anda di studio. Davi. Baik, terima kasih Nata atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pasca sholat Idul Fitri, sebagian masyarakat menghabiskan waktu lebaran bersama keluarga dengan berlibur di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Bahkan, pengunjung membawa makanan khas lebaran sambil menikmati suasana pantai. Hal menarik terjadi pada hari pertama lebaran di tempat wisata Pantai Ancol, Jakarta Utara. Pengunjung pun membawa makanan khas lebaran untuk dimakan bersama sambil menikmati suasana pantai. Selain harga yang terjangkau, masyarakat memilih liburan ke Pantai Ancol lantaran menyukai suasana pantai dan bisa bersantai bersama keluarga. Di masa libur Lebaran Idul Fitri 2023, untuk jam operasional kawasan Taman Impian Jaya Ancol dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam. Dan untuk mengetahui situasi lokasi wisata Pantai Ancol Jakarta di hari pertama Lebaran, kami telah terhubung dengan Nisa Said di Ancol. Selamat sore, Nisa. Bagaimana situasi di Ancol sore hari ini? Selamat sore Davi dan juga pemirsa. Setelah selesai bermaaf-maafan di hari H pertama Lebaran ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan hari liburnya untuk berwisata pada sore hari ini. Dan di tempat saya melaporkan ini, di Taman Impian Jaya Ancol, terutama di Pantai Ancol ini sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal sedari siang tadi. Pengunjung berdatangan dari area Jabodetabek, terutama warga Jakarta. Dan juga selain bermain pantai, wisatawan di sini bisa juga berkuliner dan juga dimeriahkan oleh live musik yang diadakan oleh pihak Ancol dari tanggal 22 April hingga 26 April mendatang. Dan data terbaru jumlah pengunjung di hari pertama Lebaran ini sekitar 30.000 pengunjung, di mana diantaranya tercatat pengendara mobil sebanyak 7.400 dan juga pengendara motor sebanyak 3.200. Pada sore hari ini terik matahari masih terasa, tetapi tak menghilangkan semangat para pengunjung untuk bermain di area pantai ini. Dan adapun Pantai Ancol memang menjadi salah satu tempat favorit warga Jakarta dikarenakan harga tiket yang terjangkau. Pengunjung cukup membayar 25.000 untuk masuk area Ancol ini. Dan di hari libur Lebaran ini, jam operasional kawasan Taman Jaya Ancol ini dari mulai pukul 6 pagi hingga jam 12 malam mendatang. Diperkirakan lonjakan pengunjung diperkirakan masih akan terjadi sampai sepekan ke depan. Dan puncak keramaian pengunjung diperkirakan pada hari kedua Lebaran 2023. Sementara itu yang dapat saya laporkan, Davi dan juga pemirsa. Baik, Nisa, jika tadi Anda katakan jam operasional dari pukul 6 sampai 12 malam, diprediksi kapan waktu yang paling ramai pengunjung berada di Ancol tersebut? Seperti yang saya bilang tadi, sekarang sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, terutama warga Jakarta. Dan sekiranya ramai di jam-jam sekarang, yaitu di jam 16.33 hingga menjelang maghrib. Baik, terima kasih Nisa Said atas laporan Anda langsung dari kawasan wisata Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pada libur Lebaran, kawasan wisata Zoo Semarang dipadati pengunjung. Ratusan satwa ada di sini mulai dari harimau, benggala, oa, gajah Sumatera hingga onta.
Pemirsa, pada periode Lebaran 2023 ini tak lengkap rasanya jika tidak berwisata dan juga jalan-jalan. Nah, seperti saat ini saya berada di Semarang Zoo untuk melihat berbagai hewan. Tadi saya lihat harimau benggala, kemudian ini saya sedang menaiki onta namanya Momo. Dan dari pantauan kami di pagi hari hingga saat ini, memang Semarang Zoo ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang ingin melihat berbagai satwa. Di Semarang Zoo ini disediakan lebih dari 300 satwa yang memang menarik sekali, dan juga akses ke Semarang Zoo ini sangat mudah dan juga parkirannya juga luas. Dan dari pihak humas menuturkan saat periode Lebaran 2023 ini akan ada berbagai rekreasi dan juga penampilan, seperti nanti ada atraksi dari para binatang. Wah, gimana pemirsa, tertarik untuk jalan-jalan ke Semarang dan juga liburan di Semarang Zoo? Dari Semarang, Jawa Tengah, Dilami Aulia dan Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Dadah pemirsa, ayo mama kita jalan-jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di hari kemenangan, awal untuk memperbarui diri, memulai hidup dengan pola pikir dan perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya bersama rekan saya Stefani Patricia. Selamat sore Stefani, selamat Hari Raya Idul Fitri. Usai jeda ada informasi apa saja? Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Davi dan juga pemirsa di rumah. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi umat muslim di Bali melaksanakan salat Id dengan dijaga oleh pecalang adat setempat. Kami akan kembali sesaat lagi.